Perkenalkan, nama saya Zoe Gladstone Tarigan dengan NPM 21067311131, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar metode numerik dengan dosen Pak Dai yang berjudulkan Designing and Optimizing Pressurized Hydrogen Storage, di mana sudah diberikan spesifikasi untuk hydrogen storage ini adalah dengan kapasitas sebesar 1 liter, kemudian untuk pressurized levelnya sebesar 8 bar, dan dengan limitasi yaitu untuk harganya tidak boleh lebih dari Rp15.000. Baik, jadi untuk progres dari awal yaitu dari minggu pertama kita disuruh untuk mencari bagaimana sih urutan atau proses dalam mendesain pressurized hydrogen storage ini, di mana dengan bantuan ChatGPT diperoleh bahwa proses untuk mendesainnya ini dimulai dari system requirements, di mana kita harus mengidentifikasi specific requirements yang kita inginkan gitu, untuk hydrogen storage yang telah disebutkan spesifikasinya tadi. Kemudian untuk metodenya, material selection, system design, safety measure, sampai pada akhirnya kita dapat mengetahui berapa sih harga yang dapat dikeluarkan gitu, harga yang dapat dikeluarkan dan optimal. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kita tujuan dari penugasan ini adalah untuk mencari desain yang optimal. Baik, kemudian untuk prosesnya tersendiri, kita mulai dengan menuliskan dulu requirements dari hydrogen storage yang ingin kita desain, di mana di sini kita membutuhkan pressure sebesar 8 bar, kemudian untuk kapasitas sebesar 1 liter, dan untuk budget tidak lebih dari 5.000. Dan variabel yang akan dioptimasinya itu adalah variabel geometri, di mana nanti kita akan mencari dimensi-dimensi yang paling optimal gitu untuk hydrogen storage yang ingin kita buat. Kemudian material selection, material strength, dan terakhir adalah budget. Baik, saya akan menjelaskan dari variabel yang pertama, yaitu tentang geometry size. Nah, jadi untuk pendesainan geometri ini kita menggunakan bantuan uh, coding, di mana di bawah adalah uh, contoh dari kode yang saya gunakan untuk mendapatkan dimensi dari geometri yang optimal. Di mana dari kode ini didapatkan output untuk radius optimalnya sebesar 5,42 cm, optimal height-nya sebesar 10,84 cm, dan surface area-nya sebesar 553,558 cm persegi. Nah, kemudian setelah mendapatkan dimensi yang optimal, kita akan mencari material yang paling optimal. Nah, jadi dalam material strength ini, salah satu aspek yang paling harus diperhatikan itu adalah ketebalannya. Nah, di mana ketebalan ini juga akan berkontribusi terhadap circumferential dan longitudinal stress-nya. Nah, circumferential stress ini sendiri adalah stres yang bekerja pada suatu benda silinder atau benda spherical, dan sementara longitudinal stress ini bekerja pada benda longitudinal atau benda memanjang. Nah, jadi karena kita ingin mendesain suatu hydrogen storage yang dimana bentuknya itu silinder, jadi aspek yang paling kita pentingkan atau paling kita utamakan adalah aspek circumferential stress-nya, di mana di sini dapat kita lihat rumus untuk mencarinya. Baik, setelah kita dapatkan, kita akan mencari juga berapa sih kira-kira uh, stres yang ada jika kita memilih ketebalan sekian gitu. Nah, makanya di sini kita juga kembali menggunakan kode untuk mendapatkan ketebalan dan juga pressure dari beberapa iterasi. Di mana di sini didapatkan hasil sebagai berikut, dan dari hasil-hasil ini kita bisa tahu bahwa semakin besar nilai ketebalan dari materialnya itu, maka kekuatan dari materialnya itu akan semakin kecil. Karena memang semakin besar ketebalan itu justru itu akan mempengaruhi kekuatan yang dibutuhkan gitu. Dimana di sini untuk ketebalan 1,1 mm dia membutuhkan kekuatan material yang cukup besar. Sementara untuk ketebalan 3,1 dia kekuatan material yang dibutuhkan menurun sebesar 14,4 megapascal gitu. Baik, selanjutnya adalah material selection. Nah, jadi setelah kita
memperoleh ketebalan dan juga require material strength-nya, kita akan mencari material yang cocok untuk hydrogen storage kita. Dimana yang material yang bisa dipakai dalam hydrogen storage ini adalah stainless steel, dimana salah satu tipenya yang saya pilih adalah 319L. Kenapa saya memilih tipe 319L? Karena jika dilihat dari mechanical properties-nya, 319L ini cukup unggul. Dan juga memang 319L ini sudah cukup banyak digunakan untuk sebagai material dalam pembuatan hydrogen storage ini. Nah, berikut salah satu materi mechanical properties yang penting untuk dilihat yaitu yield point-nya, di mana di sini sebesar 332 megapascal. Nah, jadi jika kita ingin mendesain suatu benda selain hydrogen storage atau benda-benda industri itu, kita pasti harus memperhatikan safety faktornya tersendiri, di mana untuk hydrogen storage ini umumnya dipakai sebesar 10. Jadi jika kita ingin memilih ketebalan material yang ingin kita gunakan, ketebalannya itu harus ketebalannya, jika di sini kita lihat mechanical properties dari 319L itu sendiri itu sebesar 332. Jadi perkalian antara pressure-nya sama safety materialnya harus lebih kecil dari material strength dari material yang kita pilih. Dimana jika kita lihat dari iterasi sebelumnya, ketebalan yang memenuhi adalah ketebalan di atas 1,4 mm. Dimana di situ ketebalannya sudah berada di bawah 3,3 di bawah 332 megapascal. Baik, kemudian setelah kita mengetahui aspek-aspek technical sebelumnya, kita akan mencari budget yang paling optimal gitu. Budget yang paling minim yang dapat kita keluarkan, namun masih memenuhi untuk mendesain hydrogen storage tersebut. Nah, jadi dari salah satu perusahaan, yaitu PT Citra Anggun Lestari, ini dipaparkan daftar harga untuk stainless grade 319 ini sendiri, di mana di sini harganya variatif dan tergantung dengan ketebalan dari besi itu, stainless steel-nya tersendiri. Di mana untuk ketebalan 0,5 mm itu harganya 809.997 rupiah sampai ketebalan 12 mm, di mana harganya itu sampai 19.439.930 rupiah. Nah, jika kita perhatikan kembali bahwa required materials pada material seleksi yang sebelumnya, kita hanya membutuhkan ketebalan yang di atas 1,4 mm untuk dapat uh, apa ya, agar hydrogen storage-nya itu memenuhi safety factor itu sendiri. Sehingga jika kita lihat juga dari harganya, untuk semua ketebalan itu harganya berada di bawah 500.000 rupiah. Sehingga jika kita ingin mendapatkan harga yang paling optimal, kita harus mencari uh, stainless steel yang dapat menahan safety pressure-nya dan juga memiliki harga yang paling murah gitu. Sehingga dari perhitungan yang telah saya lakukan, didapatkan bahwa ketebalan yang paling optimal dan yang paling murah itu yaitu stainless steel setebal 1,5 mm. Sehingga harga yang harga atau cost yang dikeluarkan juga paling murah, yaitu sebesar Rp45.263. Nah, baik. Jadi dapat dikatakan bahwa eh, ketebalan 1,5 mm ini sudah sangat optimal gitu jika dibandingkan dengan ketebalan-ketebalan lainnya yang mungkin bisa dibilang over spesifikasi ya, karena terlalu mungkin dari aspek harganya yang terlalu tinggi ataupun uh,
dari pressure-nya yang mungkin tidak butuh terlalu kuat gitu. Sehingga yang paling optimal yaitu sebesar 1,5 mm. Baik, jadi sekian penjelasan yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai tugas ini. Terima kasih.